Profil David Ricardo. David Ricardo adalah seorang ekonom klasik terkenal dari Inggris. Lahir pada 18 April 1772 di London dan meninggal pada 11 September 1823 di Gloucestershire. Ia hidup selama 51 tahun dan memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan teori ekonomi. Ricardo dikenal terutama karena teorinya tentang keunggulan komparatif yang masih menjadi dasar utama teori perdagangan internasional. David Ricardo lahir dari keluarga Yahudi Portugis yang kaya. Ayahnya adalah seorang pedagang saham sukses yang kemudian memberikan Ricardo akses ke dunia keuangan sejak usia muda. Pada usia 14 tahun, Ricardo mulai bekerja di bisnis perantara saham milik ayahnya. Pada usia 21 tahun, Ricardo berpisah dengan keluarganya karena perbedaan keyakinan agama dan memulai karirnya sendiri di pasar saham. Ricardo mencapai kesuksesan besar di dunia keuangan, memungkinkan dia untuk pensiun dengan nyaman pada usia 42 tahun dan mengalihkan perhatiannya pada studi ekonomi. Karya terkenal On the Principle of Political Economy and Taxation 1817. Buku ini adalah karya magnum opus Ricardo. Di dalamnya, ia membahas berbagai topik ekonomi, termasuk teori nilai, distribusi, dan perdagangan internasional. Buku ini membantu memperkuat fondasi ekonomi klasik dan mempengaruhi pemikiran ekonom di masa mendatang. Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara-negara akan mendapat keuntungan dari perdagangan internasional jika mereka mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya peluang terendah. Ini berbeda dengan keunggulan absolut yang dipopulerkan oleh Adam Smith yang hanya mempertimbangkan efisiensi absolut dalam produksi. Keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya Principle of Political Economy and Taxation 1817. Walaupun sebuah negara kurang efisien dibanding atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Teori keunggulan absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional. Apabila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, atau dengan kata lain, bila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan tidak akan terjadi. Namun, dengan teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional antara dua negara masih dapat berlangsung walaupun hanya satu negara memiliki keunggulan absolut dari atas kedua jenis komoditi. Hal tersebut dapat dijelaskan pada contoh di bawah ini. Pada tabel tersebut, dilihat jumlah waktu yang digunakan tanpa memperhatikan perbandingan dasar tukar domestik antara permadani dan sutra di kedua negara. Tampaknya, India memiliki keunggulan absolut atas permadani dan sutra. Mengingat Iran dapat menghasilkan permadani dalam waktu 30 menit per meter. Sedangkan Bangladesh menggunakan waktu yang lebih banyak, 40 menit per meter. Begitu pula sutra. Iran hanya menggunakan waktu 24 menit per meter, sedangkan Bangladesh menggunakan 50 menit per meter. Dengan demikian, berdasarkan teori keunggulan absolut, perdagangan antara kedua negara tidak akan terjadi, karena Iran memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi. Berdasarkan pada teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Iran dan Bangladesh masih tetap akan terjadi, karena secara komparatif, di mana Iran memiliki keunggulan atas sutra dan Bangladesh memiliki keunggulan atas permadani. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dasar tukar domestik masing-masing negara, yaitu DTD di Iran adalah 1 meter sutra dapat ditukar dengan 0,8 meter permadani. Sementara di Bangladesh, 1 meter sutra dapat ditukar dengan 1,25 meter permadani. Atau dengan kata lain, bahwa di Iran, harga sutra lebih murah dibanding harga permadani, karena ongkos produksinya hanya 24/50 atau 48%,
dari ongkos produksi sutra di Bangladesh. Contoh keunggulan komparatif lainnya. Suatu ketika ada seorang pengacara terkenal. Anggap saja namanya Budi. Nah, Budi ini mempunyai keterampilan mengetik bagus banget, cepat dan tepat. Walau begitu, ia memutuskan untuk menyewa seorang asisten tukang ketik bernama Doni, di mana ia harus membayar sebesar 100.000 per jamnya. Padahal kemampuan tukang ketik tersebut ternyata di bawah Budi loh. Kenapa ya Budi memutuskan untuk menyewa tukang ketik? Aneh ya, sudah keluar duit, keterampilannya juga gak sebagus Budi. Usut punya usut, gaji Budi sebagai seorang pengacara itu 2 juta per jam. Jadi daripada ia menghabiskan waktu 1 jam untuk mengetik, mending ia fokus menemui klien dan mengerjakan kasus. Nah sobat, bisa lihat ya dari analogi di atas bahwa walau tukang ketik tersebut enggak sejago Budi dalam mengetik, Budi tetap menyewa asisten karena adanya biaya peluang. Bayangkan kalau Budi memilih untuk mengerjakan ketikan tersebut sendiri selama beberapa jam, berapa biaya peluang yang harus ia korbankan? Sekarang coba bayangkan kasus tersebut, tapi dalam konteks perdagangan internasional antar negara. Oke, itulah contoh kasus teori keunggulan komparatif. Ternyata cukup simpel ya. Implementasinya di dunia nyata nggak sesimpel itu loh. Teori ini sejatinya terbatas, nggak mengikut sertakan berbagai faktor di dalam dunia perdagangan internasional. Contohnya, negara-negara di dunia itu nggak cuma tukeran 2 komoditas saja, bisa beragam macamnya. Selain itu, banyak faktor produksi selain tenaga manusia seperti modal, transportasi, keterampilan, manajemen, dan lain sebagainya yang sangat bermacam-macam, semuanya gak bisa dianggap konstan dan sama. Ditambah lagi, pemerintah tiap negara biasanya punya kebijakan masing-masing untuk membatasi ekspor maupun impor demi kebaikan negeri. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa sih perbedaan keunggulan mutlak dan komparatif? Ketika sobat belajar tentang perdagangan internasional, biasanya ada 2 teori ekonomi yang dibahas, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak atau absolut menurut Britannica 2018 membahas tentang bagaimana suatu kelompok bisa perusahaan, negara, dan sebagainya memiliki kemampuan produksi yang mumpuni, baik itu dalam bentuk produk maupun jasa. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, seorang ekonom klasik terkenal, melalui karyanya yang berjudul Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nature. Singkat cerita, Adam Smith menyampaikan bahwa negara itu sebaiknya fokus memproduksi barang dan jasa tertentu yang memang keahlian negara tersebut. Sehingga negara tersebut bisa mengekspor komoditas tadi dan mendapatkan kekayaan secara maksimal. Minus 2017. Sekarang bayangkan, misalnya negara A punya keunggulan memproduksi kopi dan jagung, sedangkan negara B bisa juga sih memproduksi kopi dan jagung, tapi nggak sebanyak A. Kalau kita melihat teori keunggulan absolut tadi, nggak ada perdagangan internasional yang terjadi. Ya ngapain juga, kan negara A lebih jago dan efisien dalam memproduksi 2 komoditas tersebut. Tapi kalau kita lihat perdagangan internasional yang sekarang, banyak tuh produk-produk luar negeri seliweran di suatu negara, padahal mungkin saja negara tersebut bisa memproduksi barang tersebut dengan lebih baik. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional tetap bisa terjadi antara 2 pihak, sekalipun salah satu pihak benar-benar lebih unggul dalam memproduksi semua komoditas. Itulah pembahasan singkat soal teori keunggulan mutlak dan komparatif.
Ya, mari kita simpulkan perbedaan utama antara keunggulan mutlak dan komparatif tadi. Menurut teori keunggulan mutlak, negara dengan keunggulan mutlak saja yang mengekspor produk unggulan mereka untuk mencapai keuntungan dan kekayaan maksimal. Sedangkan menurut teori keunggulan komparatif, suatu negara yang jago produksi pun tetap bisa impor barang dari negara-negara yang gak jago-jago banget dan tetap untung berdasarkan biaya peluang. Hukum biaya komparatif. Dalam penjelasannya tentang keunggulan komparatif, Ricardo menunjukkan bahwa bahkan jika satu negara lebih efisien dalam produksi semua barang dibandingkan dengan negara lain, perdagangan masih bermanfaat jika negara tersebut mengkhususkan diri dalam barang yang paling menguntungkan secara relatif. Teori nilai kerja. Ricardo berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini adalah dasar dari teori nilai kerja yang diadopsi oleh Karl Marx dalam analisisnya tentang kapitalisme. Distribusi pendapatan. Ricardo mengembangkan teori tentang bagaimana pendapatan didistribusikan antara pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah. Menurutnya, dalam jangka panjang, upah cenderung menuju tingkat subsistem. Keuntungan akan menurun dan sewa tanah akan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah marginal. Sewa diferensial. Ricardo mengemukakan konsep sewa diferensial yang menjelaskan bahwa sewa yang diterima oleh pemilik tanah tergantung pada produktivitas tanah tersebut. Tanah yang lebih subur atau lebih baik lokasinya akan menghasilkan sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang kurang subur. Ricardo mengarahkan penelitiannya pada berbagai bidang ekonomi politik, meliputi perdagangan internasional, distribusi pendapatan, mekanisme pasar. Contoh kasus teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, Inggris dan Portugal. Teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menjelaskan bagaimana dua negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, meskipun satu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Ricardo menggunakan contoh perdagangan antara Inggris dan Portugal untuk mengilustrasikan teorinya. Dalam contoh ini, Inggris dan Portugal mengkhususkan diri dalam produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang mereka produksi dengan biaya peluang lebih rendah. Misalkan, Inggris dan Portugal memproduksi dua jenis barang, kain dan anggur. Asumsikan juga bahwa Inggris lebih efisien dalam memproduksi kain, sementara Portugal lebih efisien dalam memproduksi anggur. Dalam hal ini, Inggris memiliki keunggulan absolut dalam produksi kain, 100 unit kain dibandingkan dengan 80 kain di Portugal. Portugal memiliki keunggulan absolut dalam produksi anggur, 120 unit anggur dibandingkan dengan 70 unit anggur di Inggris. Namun, menurut teori keunggulan komparatif, kita harus melihat biaya peluang, bukan keunggulan absolut. Untuk menentukan spesialisasi yang optimal, biaya peluang adalah jumlah barang lain yang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang tertentu. Inggris. Untuk memproduksi satu unit kain, Inggris mengorbankan 70/100 sama dengan 0,7 unit anggur. Untuk memproduksi satu unit anggur, Inggris mengorbankan 100/70 sama dengan 1,43 unit kain. Portugal. Untuk memproduksi satu unit kain, Portugal mengorbankan 120/80 sama dengan 1,5 unit anggur. Untuk memproduksi satu unit anggur, Portugal mengorbankan 80/120 sama dengan 0,67 unit kain. Dari perhitungan ini, kita dapat melihat
bahwa Inggris memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kain karena biaya peluangnya lebih rendah. 0,7 unit anggur per unit kain dibandingkan dengan 1, unit anggur per unit kain di Portugal. Portugal memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur karena biaya peluangnya lebih rendah 0,67 unit kain per unit anggur dibandingkan dengan 1,43 unit kain per unit anggur di Inggris. Berdasarkan keunggulan komparatif, Inggris harus mengkhususkan diri dalam produksi kain dan Portugal harus mengkhususkan diri dalam produksi anggur. Setelah masing-masing negara mengkhususkan diri, mereka bisa saling berdagang untuk mendapatkan barang lain dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka memproduksinya sendiri. Misalkan, Inggris dan Portugal sepakat untuk bertukar 1 unit kain untuk 1 unit anggur. Maka, Inggris dapat memperoleh anggur dari Portugal dengan menukarkan kain yang diproduksinya. Portugal dapat memperoleh kain dari Inggris dengan menukarkan anggur yang diproduksinya. Melalui perdagangan, kedua negara dapat mengkonsumsi lebih banyak dari kedua barang dibandingkan jika mereka memproduksi keduanya sendiri. Jika Inggris mengalokasikan sumber daya 50% untuk kain dan 50% untuk anggur, mereka bisa menghasilkan 50 unit kain dan 35 unit anggur. Jika Portugal mengalokasikan sumber daya 50% untuk kain dan 50% untuk anggur, mereka bisa menghasilkan 40 unit kain dan 60 unit anggur. Dengan spesialisasi dan perdagangan, Inggris memproduksi 100 unit kain dan tidak memproduksi anggur. Portugal memproduksi 120 unit anggur dan tidak memproduksi kain. Mereka berdagang 40 unit kain untuk 40 unit anggur. Dengan spesialisasi dan perdagangan, Inggris memproduksi 100 unit kain dan tidak memproduksi anggur. Portugal memproduksi 120 unit anggur dan tidak memproduksi kain. Mereka berdagang 40 unit kain untuk 40 unit anggur. Setelah perdagangan, Inggris memiliki 60 unit kain dan 40 unit anggur dari perdagangan. Portugal memiliki 40 unit kain dari perdagangan dan 80 unit anggur 120 kurangi 40. Dengan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif dan perdagangan, Inggris dan Portugal masing-masing dapat meningkatkan jumlah total barang yang mereka miliki. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan yang memungkinkan mereka mengkonsumsi lebih banyak kain dan anggur dibandingkan dengan skenario tanpa perdagangan. Inilah bagaimana teori keunggulan komparatif David Ricardo menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Bahkan, ketika satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang, dengan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dan berdagang, kedua negara bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. David Ricardo adalah salah satu tokoh utama dari aliran ekonomi klasik. Aliran ini yang juga mencakup ekonom seperti Adam Smith dan Thomas Malthus, berfokus pada mekanisme pasar bebas, teori nilai kerja, dan kebijakan perdagangan bebas. Aliran yang dianut David Ricardo adalah ekonom klasik. David Ricardo adalah salah satu tokoh terkemuka dari aliran ekonomi klasik yang berkembang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ekonomi klasik didasarkan pada gagasan bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mengatur ekonomi dan bahwa intervensi pemerintah harus diminimalisir. Ricardo bersama dengan tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan Thomas Malthus membantu membentuk fondasi dari teori ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip utama ekonomi klasik, pasar bebas, dan kompetisi. Para ekonom klasik percaya bahwa pasar bebas dan kompetisi adalah mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Mereka berpendapat bahwa kekuatan permintaan dan penawaran secara alami akan membawa ekonomi ke dalam keseimbangan tanpa perlu banyak campur
tangan pemerintah. Teori nilai kerja. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ricardo mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menekankan bahwa harga suatu barang dalam jangka panjang cenderung mengikuti biaya produksinya. Distribusi pendapatan. Ricardo memberikan perhatian khusus pada bagaimana pendapatan dibagi antara 3 kelompok utama dalam masyarakat: pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah. Ia meneliti bagaimana upah, keuntungan, dan sewa ditentukan dan bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi. Teori pertumbuhan ekonomi. Para ekonom klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal, peningkatan produktivitas, dan ekspansi pasar. Mereka juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengejar keuntungan pribadi sebagai pendorong utama inovasi dan efisiensi. Ricardo sangat dipengaruhi oleh Adam Smith, terutama oleh karya Smith, The Wealth of Nations. Ide-ide Smith tentang pasar bebas, spesialisasi, dan perdagangan internasional memberikan dasar bagi pengembangan teori Ricardo sendiri. Meskipun sering berbeda pendapat, Ricardo banyak berinteraksi dengan Thomas Malthus. Perdebatan mereka tentang berbagai isu ekonomi, termasuk teori populasi dan surplus tanah, membantu memperdalam pemahaman Ricardo tentang dinamika ekonomi. Teori keunggulan komparatif Ricardo tetap menjadi landasan utama dalam analisis perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan bebas saat ini. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan dan bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi darinya. Prinsip-prinsip ekonomi klasik seperti pasar bebas dan minimalisi intervensi pemerintah harus mempengaruhi kebijakan ekonomi di banyak negara. Ide-ide ini mendukung argumen untuk deregulasi, liberasi perdagangan, dan pengurangan hambatan tarif. Analisis Ricardo tentang distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masih relevan dalam studi ekonomi pembangunan dan kebijakan sosial. Pemikiran tentang bagaimana pendapatan dibagi dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat terus menjadi topik penting dalam ekonomi. Konsep sewa diferensial Ricardo masih digunakan dalam analisis ekonomi, tanah, dan sumber daya alam. Teorinya membantu menjelaskan harga tanah dan alokasi sumber daya alam berdasarkan produktivitas dan lokasinya. Banyak teori ekonomi modern, termasuk teori perdagangan internasional dan model pertumbuhan, dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh ekonom klasik seperti Ricardo. Ide-ide mereka terus berkembang dan diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. David Ricardo adalah salah satu pionir dari aliran ekonomi klasik. Kontribusinya terhadap teori ekonomi, terutama dalam hal keunggulan komparatif, distribusi, pendapatan, dan sewa diferensial, tidak hanya membentuk dasar bagi ekonomi klasik, tetapi juga memberikan fondasi bagi banyak teori ekonomi modern. Pemikirannya tentang pasar bebas dan mekanisme pasar terus mempengaruhi cara kita memahami dan mengelola ekonomi global hingga hari ini. Ricardo dan ekonom klasik lainnya telah meninggalkan warisan yang sangat berharga yang terus relevan dalam diskusi keekonomi dan kebijakan saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami tentang David Ricardo, salah satu ekonom klasik yang paling berpengaruh. Kami harap informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman Anda tentang kontribusi penting David Ricardo dalam bidang ekonomi, terutama mengenai teori perdagangan internasional dan nilai kerja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.